Menurut gua kalau misalnya pas rapat dia memang alasannya bosen ya, itu manusiawi banget gak sih kayak orang tuh bosen. Jangankan rapat DPRD gitu, kadang kita rapat OSIS aja kalau emang lagi ngantuk atau lagi bosen ya bener-bener bosen suntuk buka HP. Dan juga netizen nih banyak banget yang ngasih tuduhan-tuduhan yang belum tentu benar gitu. Dibilang si ibu ini sebenarnya main judi lah, main slot lah. Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan Cinta Mega menjadi perbincangan publik. Ada apa ya? Jadi Cinta Mega bermain game saat rapat paripurna Raperda pada Kamis 20 Juli 2023. Diduga dia bermain game slot. Cinta Mega sudah memainkan game sejak rapat paripurna dibuka. Dia juga terlihat masih bermain game di iPad ketika PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi membacakan laporan APBD. Cinta Mega main game terekam dalam siaran langsung YouTube DPRD DKI Jakarta. Namun kini video Cinta main game di tengah rapat sudah dihapus. Cinta Mega langsung dipanggil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono untuk diklarifikasi. Gembong menilai tindakan Cinta Mega tadi tidak etis, maka ia berharap kejadian serupa tak terulang lagi di ruang rapat paripurna DPRD DKI. Cinta Mega hanya membantah tuduhan main game slot. Ia mengatakan saat itu memang membuka game Candy Crush. Cinta berdalih game itu menyala sendiri di tablet ketika menunggu rapat yang sempat ditunda. Diduga main game slot saat rapat anggota DPRD DKI itu Candy Crush. Candy Crushnya lain si Zeus lain. Maneh mah rakyatnya dianggap goblok we nya. Ampun aing mah kararitu we nya eta teh gawe ngawakilan rakyat teh. Aduh, sampai dah heula tuh ah. Wakil rakyat tolol. Berapa kali gue bilang sama lu, kalau lu nunggu rapat, lu pelajarin apa yang ntar mau dibahas, bukan malah main slot. Lo nggak ingat berapa banyak rakyat naga hitam yang udah kalah main slot sampai jual rumah. Pokoknya gua nggak mau denger lo kalah main slot sampai jual pulau, ngerti gak lu? Lo dipilih karena orang percaya kalau lo pintar, malah nunjukin kelakuan orang tolol kayak gitu. Udah cukup kita ngebohongin rakyat, jangan sampai kita dibohongin bandar. Lo di sekolahin tinggi, seharusnya lo tahu kalau lo punya duit lo beli saham, gak usah lo beli skater. Tolol emang lo. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah Bu Mega. Duh, ketahuan lagi nyari petir saat bosen nunggu sidang paripurna. Yo, lagi-lagi guys, ada berita yang sangat membagongkan nih. Seorang anggota DPRD DKI Jakarta, Ibu Cinta Mega, terlihat seperti dalam video berikut ini, tengah memainkan game yang sangat sensasional. Game tersebut dimainkan ketika beliau sedang menunggu rapat paripurna dimulai. Nggak usah tanyalah ya, beliau dari partai mana, karena sudah terlihat sekali dari nama beliau. Namun ketika dikonfirmasi oleh awak media, beliau menegaskan bahwa game yang dimainkan tersebut hanyalah sebuah game Candy Crush. Makasih loh Bu, berkat video Ibu saya akhirnya tahu kalau di level veteran game Candy Crush itu ada sayap-sayapnya. Jadi kepengen deh install Candy Crush lagi biar tahu di level berapa game Candy Crush bisa ngeluarin sayap. Buset, dikira masyarakat goblok banget apa? Ya elah, kita juga tahu kali Bu itu apa. Emang Ibu pikir yang mainin itu Ibu doang? Banyak Bu teman-teman saya yang nggak punya skill nyari duit halal juga main itu. Saya juga tahu Bu, Ibu main apa, nggak usah denial apa. Segala bilang itu Candy Crush. Ya elah, Candy Crush ya. Saya juga tahu Bu, warna-warni itu apaan. Saya tahu itu apa. Itu game kodok cuma kan? Coba saya penasaran aja nih Bu. Ibu dapat link gacornya dari influencer mana? Saya pengen tahu dah Bu. Soalnya banyak Bu influencer yang promo itu. Cuma ada dua perbedaan. Ada yang promo main juga, ada yang promo cuma karena BU aja. Soalnya endorsan yang sehat lain kagak ada yang masuk. Yang mana nih Bu? Maksudnya udah nggak usah denial, ngaku aja. Kita mah santai-santai aja. Teman-teman kita juga banyak yang masih main. Slow. Yang penting mah nggak usah ngomong Candy Crush. Ya, Candy Crush. Orang-orang pada kenapa nggak terima sama ibu DPRD DKI ini yang memang main Candy Crush gitu. Menurut gua kalau misalnya pas rapat dia memang alasannya bosen ya, itu manusiawi banget gak sih kayak orang tuh bosen. Jangankan rapat DPRD gitu, kadang kita rapat OSIS aja kalau emang lagi ngantuk atau lagi bosen ya bener-bener bosen suntuk buka HP. Dan juga netizen nih banyak banget yang ngasih tuduhan-tuduhan yang belum tentu benar gitu.
dibilang si ibu ini sebenarnya main judi lah, main slot lah, main max win lah, apa segala macam, bukan Candy Crush. Padahal menurut klarifikasi ibunya ya Candy Crush. Nggak usah lah banyak sensi, DPRD itu udah capek kerja tau nggak. Bentar, ditelepon. Halo? Iya bu? Aman? Iya ya. Hey, kasih tau gue dong, kalau lo lagi gabut tuh main game online itu game apa sih? Kalau gua mah mentok-mentoknya di Homescape. Ada juga yang main Mobile Legends, tapi berbeda dengan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP yang bernama Ibu Cinta Mega yang satu ini kepergok katanya memainkan salah satu game online yang tertangkap kamera pada saat menunggu rapat. Dia itu katanya udah datang tepat waktu, rapatnya dimulai jam 13.00, tapi dia tuh daripada gabut gitu ya, nungguin rapat yang akhirnya jadi jam 14.15, kan lumayan lama tuh. Daripada gabut, daripada ngomongin orang, akhirnya ya dia bermain game online, katanya sih Candy Crush. Tapi kan netizen tidak langsung percaya, karena kalau dilihat tampilannya tuh bukan Candy Crush, tapi ada unsur-unsur nih slot-slot game judi online gitu ya. Ada burung-burung yang terbang lah, ada khas banget lah, kan kita juga tahu, kita kan sempet ngeliat juga nih iklan-iklan judi online yang ilegal tersebut ya. Coba deh netizen nih cek-cek lagi nih, apakah benar game yang dimainkan Ibu Cinta Mega itu adalah judi online? Kalau emang benar ya, coba deh netizen ya, kita simak bersama-sama apakah kecurigaan kita ini sama begitu. Agak lain emang anggota dewan yang satu ini, bisa-bisanya gitu loh main slot ketika sedang rapat paripurna. Saya tahu hal ini pasti akan bikin netizen marah, banyak hujatan dan cacian yang ditujukan ke anggota DPR ini. Tapi bukan DPR Dewan Perwakilan Rakyat maksud saya, tapi Dewan Pemain Raja Zeus. Tapi apapun itu, menurut saya akar permasalahannya bukan tentang kenapa anggota DPR bisa melakukan hal yang tidak etis seperti itu, tapi lebih ke kenapa orang seperti itu bisa terpilih. Kenapa? Karena pemimpin itu kan cerminan rakyatnya. Kalau wakil rakyatnya saja seperti itu, pasti para pemilih-pemilihnya juga kurang lebih sama perilakunya. Jadi kepada warga DKI yang memilih beliau di pemilu lalu, ayolah introspeksi diri. Kalau sudah introspeksi diri, yakinlah orang-orang seperti dia tidak mungkin terpilih lagi. Karena ini aib bagi anggota sekelas lembaga sekelas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya. Dan untuk para netizen, sudahlah, jangan menghujat, jangan habiskan energimu untuk meladeni anggota Dewan Pemain Zeus seperti dia, walaupun memang bangsat sih. Oke ya, ini ada berita yang lagi viral banget, yaitu anggota Dewan DPRD DKI Jakarta, fraksi partai PDIP, diduga main judi slot. Nah, ini saya mau tanggapinnya dari segi hukum ya. Kalau dari segi etika, kita semua mungkin sama-sama sepakat lah, ini sangat tidak etis, sangat buruk perilakunya. Nah, Pak Polisi, karena Pak Polisi yang memiliki kewenangan menyelidiki ini secara pidananya, kami mohon nih Pak, karena tindak pidana perjudian itu bukan delik aduan, Bapak kami mohon Pak, kami harapkan melakukan penyelidikan Pak. Kalau ternyata itu diduga ada perbuatan pidananya, silakan dilakukan penyidikan, tentukan tersangkanya Pak, dan adili Pak. Tangkap, adili, proses Pak. Kami masyarakat muak Pak, karena judi ini sangat meresahkan. Semua kalangan hampir terinfeksi hobi judi sekarang Pak. Selain Bapak dan Menkominfo harus memblokir terus-menerus situs judi Pak, kami berharap yang kejadian-kejadian seperti ini ditindak tegas Pak, supaya ada efek jerah, supaya mengedukasi masyarakat bahwa judi itu hanya menjanjikan kemenangan Pak. Jadi kami harap dengan kejadian ini Pak Polisi mau melakukan penyelidikan. Apabila itu ternyata benar judi slot, yang menurut penglihatan kami masyarakat ini Pak, itu judi slot Pak, memakai uang real yang dideposit. Segera proses Pak, lakukan penyelidikan, ternyata itu ada perbuatan pidana, naikkan ke tahap penyidikan, tentukan tersangkanya,
limpahkan ke kejaksaan untuk diadili, untuk disidang di pengadilan Pak. Bravo Pak Polisi, kami berada di belakang Pak Polisi, siap mendukung Pak Polisi.